Hari ini saya mau menyampaikan satu hal yang sangat sederhana sekali, yaitu mengenai mengampuni. Ya, mengenai mengampuni. Mungkin saya akan berganti-ganti nanti berkata mengampuni atau memaafkan, mengampuni, memaafkan. Ya, biar kita sepakatin bahwa itu yang kita maksud adalah sama. Ya, memaafkan kedengarannya lebih bahasa sehari-hari, kalau mengampuni ya lebih ke bahasa teologisnya lah kalau boleh kita katakan. Nah, bicara soal mengampuni ini ada satu hal yang harus kita ingat bahwa orang-orang sekitar kita itu adalah orang-orang yang bisa melukai kita. Ya, orang-orang di sekitar kita bisa pasangan hidup kita, bisa anak, bisa atasan, bisa bawahan, bisa bapak pendeta kita, bisa ibu pendeta, siapapun itu. Dan orang-orang yang ada di sekitar kita adalah orang-orang yang bisa melukai kita. Kenapa? Mereka pun bukanlah orang-orang yang sempurna. Karena mereka bukan orang yang sempurna. Mereka juga adalah orang-orang yang punya kekurangan, mereka juga punya kelemahan. Ya, sehingga satu kali pun mereka bisa melukai kita. Itu yang harus kita perhatikan. Oleh karena itu, kita membutuhkan kasih Tuhan lebih banyak lagi. Kita membutuhkan cinta Tuhan lebih banyak lagi agar kita bisa hidup berdampingan dengan damai sejahtera, dengan penuh kasih dan memaafkan. Pemirsa live channel yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ya. Kalau bicara pengampunan ini dimulai dari Allah. Allah lah yang terlebih dahulu memulai pengampunan. Ya, manusia berbuat dosa, lalu Allah memberi pengampunan. Jadi Allah yang lebih dahulu mengampuni. Diampuni artinya kita yang bersalah, ya, kita yang bersalah dijadikan tidak bersalah. Ya, sekali lagi, diampuni artinya kita yang bersalah dijadikan tidak bersalah. Ya, melalui penebusan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Lalu kemudian Allah memerintahkan kita untuk mengampuni orang lain. Ya, Allah memerintahkan kita orang percaya agar kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, karena Tuhan terlebih dahulu mengampuni kita. Di dalam Kolose pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-13, 14, 15, kalau saya bacakan kepada kita. Dalam Kolose pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-13, 14 dan 15, beginilah firman Tuhan, ya. Begini firman Tuhan. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pemirsa live channel yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ya, Allah memerintahkan kepada kita untuk mengampuni. Kolose berkata tadi bahwa mengampuni itu adalah panggilan bagi kita. Itu adalah panggilan. Bicara panggilan, itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Bicara panggilan, itulah sesuatu yang harus kita lakukan, tidak bisa tidak. Dan Tuhan memberi ancaman. Nah, ini menarik. Tuhan memberi ancaman loh. Ya, atau Tuhan mengancam jikalau kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ya. Dalam Matius 6 ayat 14 sampai 15, Tuhan Yesus berkata demikian, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Bukankah ini sebuah ancaman? Saya ulangi sekali lagi. Ya, bicara pengampunan, Allah yang lebih dahulu mengampuni. Karena apa? Karena manusia telah bersalah. Demi keselamatan manusia itu yang bersalah ini mesti diampuni. Nah, Tuhan sudah mengampuni kita, lalu Dia memerintahkan kita untuk mengampuni. Bahkan bicara pengampunan, bicara mengampuni, itulah sebuah panggilan yang harus kita lakukan. Nah, kemudian Tuhan memberi ancaman. Kalau kau mengampuni orang, aku ampuni kamu. Tapi jikalau engkau tidak mengampuni orang yang bersalah kepadamu, aku pun atau Bapakmu di sorga, kata Tuhan Yesus, tidak akan mengampunimu. Pemirsa live channel, muncul pertanyaan, Pak, tetapi kalau orang tersebut tetap melukai kita, orang itu terus melukai hati saya, Pak, apakah aku harus terus mengampuni? Bagaimana menurut pemirsa live channel? Kalau saudara disakitin orang, tahun berlalu, tahun berlalu, tetap melukai, tetap menyakiti, apakah kita harus mengampuninya? Saya kan masih manusia biasa, Pak. Saya juga punya batas kesabaran.
biar Bapak tahu suami saya itu Pak sangat keterlaluan Pak. Istri saya itu, aduh teman saya itu Pak, bos saya itu Pak, sangat keterlaluan Pak. Apakah aku harus terus mengampuni dia? Enak di dia dong. Pemirsa live channel yang terkasih, Petrus pun punya pengalaman yang sama. Petrus pun pernah punya pengalaman yang sama. Ya, saya membacakan kepada kita di dalam Matius pasalnya yang ke-18. Ya, Matius pasal yang ke-18 dikatakan di situ. Demikian firman Tuhan, Matius pasal 18. Saya bacakan kepada kita ayat 21 mulai. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Nah, pemirsa live channel, Petrus pun punya pengalaman soal pengampunan ini. Ya, menurut saya juga punya pengalaman tersakitin. Itulah sebabnya ia datang kepada Tuhan dengan sebuah pertanyaan. Dia berkata, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni orang yang bersalah kepadaku?" Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Petrus memberikan penawaran 3 kali kah? Kenapa? 3 kali? Ya, maaf, bukan sampai 3 kali, sampai 7 kali kah? Itu jelas tadi dikatakan di dalam Matius pasalnya yang ke-18 ayat 21 tadi, ya. Sampai 7 kali kah? Jadi Petrus memberikan penawaran mengampuni itu batas 7 kali. Dan Petrus waktu mengatakan mengampuni itu cukup sampai 7 kali, dia punya landasan dan dia ada sedikit rasa bangga di situ. Kenapa? Para rabi Yahudi mengajarkan mengampuni 3 kali, 4 kali cekik aja itu orang satu cukup. Jadi ketika Petrus menawarkan mengampuni itu 7 kali, dia tuh sudah merasa ada suatu hal yang hebat gitu. Bangga sekali. Ya, dari ayat ini, dari Matius 18 ayat 21 yang kita baca tadi, ya, dengan jelas kita bisa melihat di situ bahwa yang pertama, Petrus itu tidak keberatan loh mengampuni orang bersalah kepada dia. Kalau ada orang menyakiti Petrus, dia nggak keberatan, aku mau maafkan. Cuman pertanyaannya adalah berapa kali? Sekali lagi, bagi Petrus memaafkan nggak masalah. Cuman ada batasnya dong, berapa kali? Dan menurut Petrus 7 kali. Itu cukup. Dan pemirsa yang terkasih, pemirsa live channel yang terkasih, intinya bagi Petrus itu, ya, ada hitung-hitungan, ada batasnya di dalam mengampuni. Lalu apa respon Tuhan Yesus terhadap pertanyaan Petrus tadi ketika dia menanyakan berapa kali mengampuni dan dia memberikan penawaran 7 kali? Di dalam ayat selanjutnya kalau kita baca, ya, selanjutnya ayat 22 dari Matius 18 itu, Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali, 7 kali." Respon Yesus mengatakan bahwa mengampuni itu Petrus bukan 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Apa artinya mengampuni 70 kali 7 kali ini? Sudah, kita nggak usah berspekulasi, bermain angka. Angka 7 sempurna, nggak usah lah. Karena di dalam perikop ini, dalam konteks ini, sangat jelas bahwa Yesus memberitahu kok apa makna mengampuni 70 kali 7 ini. 7 kali ini. Yaitu Tuhan menjelaskannya di dalam sebuah perumpamaan. Nah, baiklah kita membaca, pemirsa live channel, kita membaca, ya, apa makna mengampuni 70 kali 7 kali ini. Pemirsa live channel, Tuhan Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan untuk menjelaskan makna 70 kali, mengampuni 70 kali 7 kali ini. Ayat yang 23. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, "Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan." Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Jadi dalam menjelaskan mengampuni itu 70 kali 7 kali, ya, Tuhan Yesus menjelaskan dengan sebuah perumpamaan. Adalah seorang raja yang mengadakan perhitungan dengan hambanya. Di bawahlah seorang yang memiliki hutang kepadanya. Memiliki hutang 10.000 talenta.
Lalu diminta dia untuk membayar, ya, 10.000 talenta diminta untuk membayar hutangnya dan dia tidak mampu. Lalu raja itu berkata, bunuhlah dia beserta, tangkallah dia beserta dengan seluruh sanak saudaranya atau istri dan anak-anaknya untuk membayar hutangnya. Lalu dia minta maaf, maafkanlah aku ya Tuhanku Raja, sabarlah dulu, nanti akan aku cicil. Nanti aku bayar. Ini sebenarnya sebuah jawaban yang gak masuk akal. Karena sampai kapanpun dia tidak bisa melunaskan hutangnya itu. Kalau kita memperhatikan berapa banyak tadi hutangnya. Hutang orang ini adalah 10.000 talenta. Satu talenta itu 6.000 dinar. Satu dinar itu gaji satu hari. Jadi dia itu memiliki hutang 10.000 talenta kali 6.000 dinar sama dengan 60 juta dinar. Dia punya hutang 60 juta dinar atau 60 juta hari. Satu dinar itu gaji satu hari, 60 juta dinar, ya. Sementara dia punya penghasilan satu dinar satu hari. Berapa lama hidupnya? Berapa umurnya? Kita anggap dia masih hidup 80 tahun. 80 tahun kali 365 hari itu masih 29.200 hari. Masih 29.200 hari. Berarti dia punya penghasilan 29.200 dinar. Utangnya 60 juta dinar. Mau pakai cara apapun nggak bisa. Mau diperas pun ya nggak bisa. Hanya kesombongannya saja yang berkata, sabarlah dulu ya Tuanku Raja, aku akan membayarkan. Lalu tergeraklah oleh belas kasihan. Sang raja itu mengatakan, yaudah utangmu lunaskan. Tetapi apa yang terjadi? Baru saja ia keluar dari ruang sidang itu. Kalau kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan di ayatnya yang ke-28 sekarang. Ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Ini aneh. Baru saja dia keluar dari ruang sidang itu, dia dilunaskan hutangnya. Begitu dia keluar, dia ketemu dengan temannya sesama hamba yang berhutang kepadanya hanya 100 dinar. Itu murah sekali. Dia berkata, sabarlah dulu sobatku, aku akan membayar. Itu masih masuk akal loh, dia bisa membayar. Hanya 100 dinar, 3 bulan kerja dia beres. Dia punya kehidupan masih banyak, ribuan hari dia masih hidup. Kerja 1 hari dapat 1 dinar. Dia hanya kerja 3 bulan bisa membereskan. Tapi inilah orang yang tidak sadar bahwa dia telah diampuni, tapi dia tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Hutangnya yang besar telah dilunaskan, tapi ada utang orang padanya yang jauh jumlahnya lebih kecil, dia tidak mau lunaskan. Pemirsa Live Channel yang dikasihi Tuhan, ini bukan berbicara soal hutang piutang ya, uang ya. Jangan memakai ayat ini. Ketika saudara punya hutang, jangan pakai ayat ini. Saudaraku, menurut ayat ini, engkau harus melunaskan hutang. Ini tidak ada bicara soal hutang uang di sini. Ini bicara soal pengampunan. Ya, ini bicara soal pengampunan. Jadi dari sini kita bisa melihat makna perkataan Tuhan Yesus ini adalah bahwa mengampuni itu tidak ada batasnya dan tidak ada syaratnya. Jadi mengampuni 70 kali 7 kali artinya ya, dari dia punya hutang tadi 10.000 talenta kali 6.000 dinar, yaitu 60 juta dinar, sampai kapanpun dia tidak bisa melunaskan. Tapi dia diampuni. Nah, dengan demikian kita bisa menangkap pemaknaan ini bahwa mengampuni 70 kali 7 kali artinya adalah bahwa kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tidak ada batasnya. Mengampuni tanpa batas dan tanpa syarat. Yesus tidak mengatakan ampunilah yang bersalah kepadamu jika ia minta maaf. Nggak ada dikatakan demikian. Jelas dikatakan ampunilah mereka yang bersalah kepadamu. Tuhan Yesus hendak berkata kepada Petrus, jadi Petrus mengampuni bukan 7 kali. Tapi 70 kali 7 kali tanpa batas. Selama kamu hidup Petrus, kalau engkau tersakiti, engkau harus terus mengampuni. Selama kamu hidup, engkau harus terus mengampuni. Tidak boleh berhenti dalam mengampuni. Jadi mengampuni itu harus menjadi gaya hidup orang percaya. Karena kita dipanggil untuk mengampuni. Itu sebabnya mengampuni harus menjadi gaya hidup. Tanpa batas dan tanpa syarat. Itulah sebabnya Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Matius pasal 5 ayat 43. Engkau harus mengasihi musuhmu, mengampuni musuhmu.
Siapa orang yang suka sama musuh? Nggak ada. Tapi Tuhan berkata, engkau harus memaafkan musuhmu. Pemirsa Live Channel yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dan Injil Matius tadi telah kita baca bahwa diajarkan kepada kita memaafkan. Sekalipun ia tidak mengatakan maaf kepada kita atau menyesal, kita harus memaafkan dia. Dan dasar kita mengampuni adalah Tuhan itu sendiri, bukan orang itu. Kalau orang yang melukai itu menjadi dasarnya, kita tidak akan bisa mengampuni. Karena kalau kita ingat dia, kita akan marah, kita akan kesal. Bahkan kita akan membalas. Karena salah satu kepuasan manusia ya, yang tidak dalam Tuhan atau sudah dalam Tuhan tapi tidak mau melepaskan atau mengalahkan keinginan dagingnya, salah satu kepuasannya adalah puas kalau membalas. Dan rata-rata manusia begitu. Rasanya ketika dia sakitin, dia puas jika membalas. Jadi dasar mengampuni adalah Tuhan itu sendiri, bukan orang yang melukai kita itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Itulah salah satu ciri kehidupan Tuhan Yesus, yaitu mengampuni. Dari atas kayu salib berdarah-darah, dia berkata, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus menunjukkan pengampunannya kepada orang-orang yang melukainya. Yesus menunjukkan maafnya kepada orang-orang yang menyalibkannya. Demikian halnya juga kepada Stefanus ketika dia memberitakan Injil, dia dilempari batu. Lemparan batu itu sampai mengakibatkan kematiannya. Namun sebelum dia mengembuskan nafasnya yang terakhir, dia berkata, ampunilah mereka. Luar biasa. Jadi sungguh bahwa mengampuni itu adalah jalan kemerdekaan. Kalau saudara tidak melepaskan pengampunan di dalam hatimu, engkau seperti orang terpenjara. Engkau tidak akan mengalami damai sejahtera karena kepahitan yang selalu engkau bawa. Pemirsa Live Channel, kalau engkau mau mengalami kemerdekaan, maafkan orang yang melukai. Itu bisa suami sendiri, bisa istri sendiri, bisa anak-anak, bisa teman, bisa siapa saja. Bisa orang-orang dekat. Kalau engkau tetap menyimpan itu, tidak ada kebahagiaan dalam dirimu. Tidak ada damai sejahtera dalam dirimu. Ya. Dan kalau engkau tidak mengampuni, sesungguhnya engkau menginginkan celaka dari orang itu. Seperti hamba tadi ini. Dia punya teman lain sama hamba yang punya hutang hanya 100 dinar. Dia paksa untuk bayar lalu mencekik dan memasukkan dalam penjara. Artinya apa aja? Ketika kita tidak mengampuni, sesungguhnya kita sedang menginginkan celaka. Kita sedang menginginkan kematian dari dia. Itu sebuah kejahatan yang Bapa di surga tidak pernah mengajarkan seperti itu. Dan bicara pengampunan atau mengampuni, ini perlu pemirsa Live Channel garis bawahi dengan baik. Ingat kata-kata ini bahwa mengampuni itu adalah memberi diri untuk diperbaiki. Artinya apa? Ketika Tuhan mengampuni kita lebih dahulu, ketika Tuhan yang terlebih dahulu mengampuni kita itu, kita bukan sekedar diampuni Tuhan dosa-dosa kita, bukan sekedar Tuhan mengampuni dosa-dosa kita, tetapi Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri. Anakku, kata Tuhan, aku maafkan engkau, aku ampuni engkau. Karena apa? Aku mau memberikan engkau kesempatan untuk memperbaiki dirimu. Apa artinya engkau kumaafkan? Apa artinya dosa-dosamu kuampuni? Kalau dalam hidupmu engkau tidak mau memperbaiki diri, untuk apa engkau menghina pengampunanku? Ini harus kita perhatikan baik-baik. Bahwa mengampuni itu, bahwa kita diampuni oleh Tuhan, itu adalah Tuhan berikan kita kesempatan untuk memperbaiki diri. Dalam kisah tadi, ya, hamba tersebut gagal memperbaiki dirinya. Dia diampuni, dibebaskan. Harusnya dia menunjukkan hal yang sama, memperbaiki dirinya. Diharapkan dia memperbaiki diri dan belajar dan berbuat sama sebagaimana raja itu lakukan padanya, ia lakukan juga kepada orang lain. Mudahkah mengampuni? Tidak mudah. Jangan kita berkata mengampuni itu mudah. Mengampuni tidak mudah karena kita merasa berhak untuk membalas. Dia telah melukai aku, dia telah mengkhianati aku, dia telah menyakiti aku. Aku berhak untuk membalas. Tidak mudah mengampuni. Dan sesungguhnya mengampuni terjadi karena ada yang telah melukai. Ada yang melukai saudara, maka saudara mengampuni. Kalau tidak ada orang melukai saudara, siapa yang mau saudara ampuni? Sebagai orang percaya, oleh sebab itu mari kita menjaga bersama dengan kerendahan hati agar tidak terjadi ada orang yang melukai. Walaupun sulit rasanya, sebab selama kita masih hidup di dunia ini ada saja orang melukai kita. Tapi paling tidak mari kita minimize. Mari kita perkecil celahnya di dalam komunitas kita. Mari kita membangun sebuah komunitas yang saling mencinta, saling mengasihi, supaya tidak terjadi hal-hal yang melukai dalam diri kita.
dalam komunitas kita. Nah, jadi bagaimana agar tidak ada yang terluka? Nah, ini dia. Jadi dalam komunitas di mana kita berada, ya, mari kita perkecil celah sehingga tidak ada yang saling melukai, supaya kita ya bisa membangun sebuah komunitas yang penuh dengan cinta kasih. Ya, bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya? Galatia 6 ayat 9 berkata, menunjukkan kebaikan kepada semua orang, terutama kepada teman seiman. Artinya tunjukkan kebaikanmu, jangan jemu-jemu berbuat baik. Dan ada satu ayat yang paling dulu agak susah saya terima, tapi dalam pertumbuhan iman saya bisa menerima bagian ini. Ya, saya bisa menerima bagian ini di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 7. 1 Korintus pasalnya yang ke-6 ayat 7. 1 Korintus pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-7 dikatakan begini. Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Wah, ini ayat sangat berat sekali. Ya, sangat berat sekali. Sebelum saya lanjutkan, saya ulang apa yang saya katakan tadi. Saya ulang apa yang saya katakan tadi, bahwa mudahkah mengampuni? Tidak, mengampuni tidak mudah. Saya katakan dengan tegas, mengampuni tidak mudah. Dan mengapa sampai saudara mengampuni orang? Karena ada orang yang telah melukai saudara. Tapi apakah kita harus menunggu ada orang melukai kita baru kita mengampuni orang? Tidak. Sebagai anak Tuhan kita tidak boleh pasif, kita harus aktif. Kita memperkecil. Kita harus membangun sebuah komunitas yang saling mengasihi supaya di antara kita tidak saling melukai. Bagaimana caranya? 1 Korintus 6 ayat 7 dikatakan begini. Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Kalau di antara komunitas saudara adanya saja perkara, ada saja perkara, itu sudah merupakan kekalahan. Jadi bagaimana supaya tidak ada perkara? Nah, dua hal. Paulus memberikan penawaran. Yang pertama, mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Paulus menawarkan yang pertama, biarlah engkau lebih suka menderita ketidakadilan. Berat bukan? Pemirsa Live Channel, maukah saudara diperlakukan tidak adil? Siapa yang mau diperlakukan tidak adil? Ketika kau tersakiti oleh pasangan hidupmu, oleh anakmu, oleh mertua, oleh mantu, oleh temanmu, engkau melihat dirimu diperlakukan tidak adil, bisakah engkau menerima itu dengan kasih Tuhan? Mampukah engkau menerimanya dengan tulus dan menjalaninya bersama? Kalau engkau mampu, wah, akan terjadi sebuah komunitas yang luar biasa. Tidak ada perkara, tidak ada yang saling melukai, engkau pun tidak terluka. Dia mencoba melukaimu tapi engkau tidak terluka. Kenapa? Engkau paham, engkau mau, engkau rela diperlakukan tidak adil. Lalu dikatakan, mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Siapa yang mau dirugikan? Tidak ada orang yang mau dirugikan. Tapi demi membangun sebuah komunitas yang saling mengasihi, yang saling merangkul ini, supaya tidak tercipta hal-hal yang saling melukai, relalah dirugikan, relalah diperlakukan tidak adil. Toh dia kan sahabat sendiri, orang yang bersama dengan kita. Jadi kita tidak bisa terluka lagi oleh orang lain. Kita seperti kaca anti gores, digores tapi tidak berbekas. Seperti keset kaki, sudah kita injak-injak, kita tinggalkan kotoran, dia masih berkata welcome. Keset kaki itu kita injak-injak dia, kotoran kita tinggalkan di keset kaki itu, lalu kita pergi, dia masih berkata welcome. Nah, kalau ini terjadi, kita adalah orang-orang yang tidak terluka itu. Ya, karena apa? Kita orang-orang yang bisa memaafkan. Kita orang-orang yang bisa menerima ketidakadilan, bisa sekalipun dirugikan. Paulus berkata dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-18, kalau itu bergantung padamu, berdamailah dengan semua orang. Apa yang bisa mengalahkan ini? Ketika kita memiliki hati seperti ini, hati yang memaafkan, hati yang mengampuni. Dan ini cepat sekali menjalar. Kalau kita maafkan orang, orang itu pun pasti akan bisa merasakannya. Saya yakin dan percaya bahwa sekeras apa orang, kalau kita peragakan kasih melalui pengampunan ini, batu yang keras itu pun akan pecah oleh kasih Tuhan. Dan dunia ini telah banyak memperagakan kasih seperti itu. Memperagakan kebaikan, baik dia orang yang tidak mengenal Tuhan, ya, mereka pun memperagakan kebaikan. Kebaikan yang mereka peragakan itu menghancurkan sekeras apapun. Jadi pemirsa Live Channel yang Tuhan kasihi, apa yang Anda alami saat ini? Apakah kau sedang terluka? Apakah kau sedang disakiti? Dan yang paling menyakitkan biasanya adalah orang yang paling dekat dengan kita.
Dia yang menyakiti saudara. Itu yang membuat kita sakit yang begitu dalam. Tapi setelah mendengarkan program ini, mendengarkan kebenaran ini, karena Allah memerintahkan kita untuk mengampuni. Dan Tuhan pun mengancam kita. Kalau pemirsa tidak mengampuni, maka Bapa pun tidak mengampuni. Dan demi kebaikan kita bersama, rendahkanlah hatimu, bukalah hatimu untuk memberikan maaf, memberikan pengampunan kepada mereka. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.